mahasiswi Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi, program studi Manajemen Pendidikan Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan dengan NIM 203190008. Di sini saya akan melakukan presentasi untuk memenuhi tugas ujian tengah semester dan ujian akhir semester mata kuliah Manajemen Humas dan Layanan Publik dengan dosen pengampu Ibu Dr. Siti Rodatul Jannah, MPDI. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang profesionalisme dalam layanan publik. Nah, sebelum kita masuk ke dalam profesionalisme dalam layanan publik, di sini saya akan menyinggung sedikit tentang pengertian humas dan pengertian layanan publik, agar teman-teman dapat memahami terlebih dahulu apa itu humas dan apa itu layanan publik. Nah, di sini di dalam pengertian humas dapat diartikan sebagai suatu kegiatan usaha yang berencana yang menyangkut itikat baik, rasa simpati, saling mengerti untuk memperoleh pengakuan penerimaan dan dukungan masyarakat melalui komunikasi dan sarana lain seperti media massa untuk mencapai kemanfaatan dan kesepakatan bersama. Nah, teman-teman dapat lihat ke sini, istilah hubungan masyarakat atau humas ini dikemukakan pertama kali oleh Presiden Amerika Serikat ialah Thomas Jefferson pada tahun 1807, di mana beliau mengatakan pada saat itu hubungan masyarakat dimaksudkan sebagai public relation. Selanjutnya saya akan membahas tentang pelayanan publik. Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik, yaitu setiap institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik dan badan hukum-hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik. Nah, di dalam pelayanan publik ada beberapa penyelenggaraan pelayanan publik yang meliputi pelaksanaan pelayanan, pengelolaan pengaduan masyarakat, pengelolaan informasi, pengawasan internal, dan penyuluhan kepada masyarakat serta pelayanan konsultasi. Nah, itulah tadi pengertian dari hubungan masyarakat dan pelayanan publik. Semoga teman-teman dapat memahami dan dapat mengerti. Baik, selanjutnya kita akan memasuki pembahasan inti, yaitu profesionalisme dalam layanan publik. Nah, sebelumnya perlu kita ketahui terlebih dahulu apa sih profesionalisme itu? Nah, profesionalisme adalah suatu kemampuan yang dianggap berbeda dalam menjalankan suatu pekerjaan. Profesionalisme dapat diartikan juga dengan suatu keahlian dalam penanganan suatu masalah atau pekerjaan dengan hasil yang maksimal dikarenakan telah menguasai bidang yang dijalankan tersebut. Setelah kita mengetahui apa pengertian dari profesionalisme, maka selanjutnya kita akan mengetahui apa itu pengertian pelayanan publik. Nah, pelayanan publik merupakan kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Nah, setelah kita mengetahui pengertian dari profesionalisme dan pengertian dari layanan publik, maka dapat kita simpulkan, profesionalisme dalam layanan publik adalah suatu kemampuan untuk menjalankan tugas dan menyelenggarakan pelayanan publik dengan mutu tinggi, tepat waktu, dan prosedur yang sederhana. Dan selanjutnya di sini saya akan membahas tentang bagaimana sih profesionalisme dalam layanan publik di suatu sekolah. Nah, perlu kita ketahui, sekolah merupakan suatu organisasi yang bergerak di bidang pendidikan yang merupakan salah satu faktor penentu mutu sumber daya manusia atau SDM. Melalui lembaga pendidikan ini, para peserta didik atau siswa secara mental maupun intelektual digembleng agar dapat mencapai mutu sesuai dengan target yang ditetapkan oleh sekolah. Untuk terciptanya pencapaian mutu pendidikan, organisasi sekolah sebagai pelaksana pelayanan pendidikan harus berupaya optimal dalam melakukan proses pembelajaran yang bermutu sehingga akan dihasilkan peserta didik dengan output yang bermutu pula. Ujung tombak pencapaian layanan pendidikan yang bermutu sangat erat hubungannya dengan guru sebagai profesi pendidik dalam melakukan layanan pendidikan di sekolah. Menurut Arcaro, pada tahun 2005, mutu pendidikan di sekolah hanya dapat dicapai bila kepala sekolah, guru, staf administrasi, dan warga sekolah
mampu mengembangkan komitmen yang berfokus pada kepemimpinan, teamwork, kerjasama, akuntabilitas, dan kebersamaan. Guru bertanggung jawab atas tercapainya mutu produk pendidikan yang dihasilkan sehingga dalam melakukan proses, guru harus bersungguh-sungguh membangun dan mencitrakan dirinya sebagai fasilitator, inisiator, mediator, motivator, maupun evaluator atas pekerjaan yang dilakukannya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana profesionalisme dalam layanan publik di Sekolah Menengah Pertama Yayasan Pendidikan Putri Ayu Bakri atau SMP YPPAB di Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Kota Jambi. Sekolah Menengah Pertama ini merupakan sekolah saya pada tahun 2013. Jadi di sini saya dapat menyimpulkan kegiatan profesionalisme dalam layanan publik di sekolahan ini didukung oleh tenaga pendidik seperti guru. Karena guru bertanggung jawab atas tercapainya mutu produk pendidikan yang dihasilkan. Jadi, mutu akan tercapai jika guru dengan tanggung jawabnya berkomitmen tinggi untuk memberikan pelayanan pendidikan bermutu kepada pelanggannya sesuai dengan tujuan organisasi. Artinya, bahwa untuk mencapai mutu layanan pendidikan harus dilakukan oleh seorang guru yang profesional. Nah, jadi di dalam profesionalisme layanan publik di suatu sekolah, guru itu sebagai pendidik yang profesional. Karena guru adalah sebuah profesi sebagaimana profesi lainnya yang merujuk pada pekerjaan atau jabatan yang menuntut keahlian, tanggung jawab, dan kesetiaan dalam memberikan pelayanan jasa kepada masyarakat dalam bentuk pelayanan pendidikan. Guru sebagai teacher memiliki arti sebagai a person whose occupation is teaching others, yang artinya seseorang yang pekerjaannya mengajar orang lain. Nah, di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 39 Ayat 1 disebutkan bahwa pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi. Sehingga, dalam konteks ini dapat disimpulkan bahwa guru adalah tenaga profesional yang pekerjaan utamanya mengajar dan mendidik sebagai bentuk pengabdian kepada komunitas belajar atau learning community, atau dalam ruang lingkup lebih luas kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Nah, menurut Suhertian, pada tahun 1995, guru profesional itu memiliki ciri-ciri antara lain sebagai berikut. Teman-teman bisa lihat ke sini, yaitu ciri yang pertama, memiliki kemampuan sebagai ahli dalam bidang mendidik dan mengajar. Yang kedua, memiliki rasa tanggung jawab, yaitu mempunyai komitmen dan kepedulian terhadap tugasnya. Dan yang ketiga, memiliki rasa kesejawatan dan menghayati tugasnya sebagai suatu karir serta menjunjung tinggi kode etik jabatan guru. Selanjutnya, adapun faktor pendukung kedua dari profesionalisme layanan publik di sekolah SMP YPPAB, yaitu sekolah yang bermutu dalam pelayanan pendidikan. Mutu yang baik merupakan dambaan setiap orang, terlebih dalam bidang pendidikan. Mutu pendidikan biasanya terdiri dari beberapa indikator dan komponen yang berkait. Komponen dan variabel yang menentukan terwujudnya mutu pendidikan yang baik secara umum masih dikaitkan dengan sistem, kurikulum, tenaga pendidikan, peserta didik, PBM, anggaran, sarana dan prasarana, lingkungan belajar, budaya organisasi, kepemimpinan, dan lain sebagainya. Sekolah yang berkualitas sangat erat hubungannya dengan pemberian layanan pendidikan yang bermutu. Dan untuk mengetahui tingkat ketercapaian kualitas itu, maka sekolah berkualitas harus merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan di Indonesia yang meliputi 1. Standar isi, 2. Standar kompetensi lulusan, 3. Standar proses, 4. Standar sarana dan prasarana, 5. Standar pengelolaan, 6. Standar pendidik dan tenaga kependidikan, 7. Standar pembiayaan, dan ke-8 standar penilaian.
Selanjutnya, adapun faktor pendukung ketiga guna menciptakan profesionalisme layanan publik di sekolah SMP YPPAB, yaitu pendapat siswa dan orang tua terhadap guru yang baik dan berkualitas serta keluhan orang tua dalam pelayanan pendidikan. Nah, jadi di faktor pendukung ketiga ini, sekolahan memberikan kesempatan kepada siswa dan kepada orang tua untuk memberikan keluhan dalam pelayanan pendidikan yang mereka berikan. Nah, jadi di sini dapat kita simpulkan dari beberapa tanggapan siswa tentang guru yang baik dan berkualitas serta orang tua siswa dalam hal menanggapi tentang sekolah, maka ada pun beberapa hal yang memang diperlukan siswa di dalam suatu sekolah. Yang pertama, guru yang baik menurut siswa. Guru yang baik menurut siswa ini terbagi menjadi beberapa poin. Yang pertama yaitu guru yang mampu memahami kebutuhan siswa sebagai orang yang membutuhkan belajar tanpa membedakan individu dan kelompok. Yang kedua, guru yang menyenangkan siapa saja, baik siswa, sesama guru, dan antara guru. Yang ketiga, guru yang selalu tersenyum dan empati terhadap siswa dan orang lain. Yang keempat, guru yang selalu berbagi pemikiran dan mampu mengajak orang lain untuk bekerja sama untuk kemajuan. Nah, adapun hal yang kedua yang dibutuhkan oleh siswa yaitu guru yang berkualitas, yaitu seperti guru yang mampu mentransfer ilmu pengetahuan, kemudian guru yang mampu mengajar dengan menggunakan komponen, yang kemudian guru yang selalu menjadikan dirinya untuk tumbuh dan berkembang, kemudian guru yang mampu melaksanakan tugas dari perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi, dan yang terakhir guru yang bertanggung jawab terhadap beban tugas yang dibebankan kepada dirinya. Nah, adapun hal ketiga yang dibutuhkan oleh siswa yaitu sekolah yang baik dan berkualitas. Nah, jadi sekolah yang baik dan berkualitas harus memberikan sebuah kenyamanan serta sebuah kepuasan kepada siswa. Jadi, sekolah yang baik dan berkualitas harus mampu memberdayakan semua unsur sekolah dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian, menciptakan tersedianya sarana dan prasarana pendidikan. Kemudian, sekolah yang mampu membuat siswa betah dan tenang dalam pembelajaran. Kemudian, tersedianya fasilitas kesehatan, toilet, tempat olahraga, ibadah, serta kantin sehat yang akan berujung pada terciptanya pelayanan pendidikan. Selanjutnya, sekolah yang mampu melakukan proses pelayanan pendidikan dan pembelajaran yang berujung kepada berhasilnya siswa dalam pembelajaran, sehingga mampu bersaing dan berinovasi di luar sekolah. Dan yang terakhir, sekolah yang mampu mencetak manusia cerdas, beriman, dan berbudi pekerti. Nah, jadi itulah tadi 3 poin faktor pendukung untuk menciptakan profesionalisme dalam layanan publik di Sekolah Yayasan Pendidikan Putri Ayu Bakri. Semoga teman-teman dapat memahami dan mengerti pembahasan yang saya jelaskan mengenai profesionalisme dalam layanan publik. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Siti Rodotul Jannah MPDI selaku dosen pengampu mata kuliah ini karena telah memberikan tugas kepada saya dalam presentasi mengenai profesionalisme dalam layanan publik. Saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penjelasan saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.